Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, Ramadan Mubarak untuk semuanya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk teman-teman semua baru bisa kembali lagi untuk mencoba memberikan faedah, yaitu sekarang tentang puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita sudah memasuki setengah yang terakhir, dan di mana di dalamnya juga ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang puasa Ramadan. Puasa dari segi bahasa itu adalah mutlaqul imsak. Puasa dari segi bahasa itu adalah menahan secara umum, apapun bentuknya. Misalnya tidak bicara selama berapa hari, tidak pergi kemana selama beberapa waktu. Nah, intinya itu menahan dari mengerjakan sesuatu, itu secara bahasa itu namanya puasa, gitu ya teman-teman. Kemudian kalau dari segi syariat, pengertiannya dari segi syariat itu apa? Puasa adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi bi niyatin makhsusah. Nah, ini adalah pengertian puasa dari segi syariat, yang mana puasa adalah al-imsak, menahan, al-imsak an jami'il mufattirat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu adalah puasa dari segi syariat. Dari kapan kita itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa? Itu min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu adalah waktu kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, yaitu dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Kemudian biniyatin makhsusah. Nah, dalam puasa itu harus ada niat yang khusus, karena innamal a'malu binniyah, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Nah, dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat itu bagi orang yang berpuasa itu wajib, namanya tabyitun niat, yaitu berniat di dalam hari. Waktunya berniat itu mulai dari maghrib sampai sebelum fajar. Itu adalah waktu kita untuk bisa kita berniat di sana selama semalam full itu bisa berniat. Nah, maka kalau dia tidak berniat di malam hari, menurut mazhab Asy-Syafi'i, maka puasanya tidak sah. Jadi kita harus tetap untuk berniat di malam hari, seperti kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah berjalan di daerah-daerah itu. Setiap selesai sholat tarawih itu kan kita berniat bersama. Jadi ada yang mengingatkan.
Kemudian dalilnya puasa Ramadan itu saya kira kita sudah mengetahui semua, karena para ulama juga menyebutkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah termasuk ke dalam ma'lumun minad dini bidururah. Itu artinya semua orang itu, tahu itu orang awam, orang alim itu mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Jadi nggak ada alasan kita untuk bilang bahwasanya puasa itu tidak wajib. Dalil-dalilnya pun kita sudah sering dengar, yaitu dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, tujuan dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar dengan puasa ini semoga seyogyanya kamu itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan ini bisa merubah kita, bisa merubah perilaku kita, bisa merubah kebiasaan kita dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Kita terus untuk memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kita apa yang kita inginkan. Kemudian puasa Ramadan itu diwajibkannya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Ramadannya itu sebanyak 9 kali. Dan di antara yang 9 kali beliau berpuasa ini semuanya itu nakis, ya, kurang. Maksud daripada nakis ini adalah 29 hari. Karena satu bulan dalam bulan Hijriah itu bisa 29 dan bisa 30, ya teman-teman. Jadi nggak ada 28, nggak ada 31, hanya dua kemungkinan. Kalau enggak 29 ya 30. Dan Rasulullah puasa selama 9 kali puasa semuanya nakis kecuali satu kali yang pernah full 30 hari, ya teman-teman. Dan bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan ke-9 daripada bulan Hijriyah. Dan bulan Ramadan ini termasuk bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan Ramadan itu dinamakannya bulan Ramadan itu ada yang bilang bahwasanya disyariatkannya puasa itu bertepatan dengan musim panas. Jadi dari itu diambil namanya itu Ramadan. Ada juga yang bilang bahwasanya itu diambil dari kata yarmiduz dzunub, artinya itu membakar dosa-dosa. Jadi karena dengan berpuasa itu semua dosa-dosa kita akan dihanguskan, akan dibakar, sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu bahwasanya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena benar-benar keimanan atas kewajibannya puasa Ramadan itu dan semata-mata untuk mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Maka semoga kita itu bisa menjadi orang-orang yang berpuasa, dan semoga puasa kita itu benar-benar imanan wahtisaba, benar-benar karena keyakinan, keimanan atas kewajiban kita untuk berpuasa, dan semata-mata
ingin mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan, keluar dari madrasah Ramadan, kita itu ada bekas. Ada bekas yang kita peroleh selama 30 hari. Karena kalau 30 hari ini tidak bisa merubah kita, tidak bisa merubah kelakuan kita, tidak bisa merubah perilaku kita, terus kita mau kapan? Karena Ramadan ini adalah benar-benar kesempatan yang sangat bagus, kesempatan emas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 hari ataupun 29 hari, guna untuk menggembleng dirinya agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kita memohon kepada Allah semoga puasa kita benar-benar imanan wa ihtisaban. Kemudian fadilah, keutamaan puasa Ramadan itu banyak disebutkan juga dalam Al-Quran, baik dalam hadis. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada yang mengatakan bahwasanya al-ayyam al-khaliyah maksudnya di sini yaitu ketika puasa Ramadan, karena orang yang berpuasa itu benar-benar meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat akan disuruh untuk makan dan minum dengan seenak-enaknya, dengan sedap, dengan enak. Kulu washrabu hani'an, dengan nikmat. Itu adalah ganjarannya orang yang sudah berpuasa di dunia. Dalam hadis juga, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan di bulan Ramadan itu pahalanya adalah 10. 10. Satu kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 ya. 700 kali lipat. Bayangkan. Kecuali puasa. Kecuali puasa fahuwali, begitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, illa shaum fa innahu li. Puasa itu adalah milikku. Itu adalah ada yang bilang di sana adalah milikku, artinya itu betapa agungnya. Ini para ulama menyebutnya adalah sebuah idofah tasyrif, namanya diidofahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasannya puasa itu sangat agung. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka Allah akan yang langsung memberikan ganjaran pahalanya. Begitu ya teman-teman. Pokoknya banyak hadis-hadisnya tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan itu banyak kita dengar, dan semoga kita mendapatkan fadilah Ramadan tersebut, bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada disyariatkannya puasa Ramadan itu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah di video berikutnya kita akan membahas tentang syarat puasa Ramadan. Karena dengan mengetahui syarat, kita bisa mengetahui apakah puasa kita itu sah atau tidak. Jadi kita harus tahu syarat-syaratnya puasa itu apa, dan dari segi syarat itu ada dua bagian, ada namanya syarat sah, ada juga namanya syarat wajib. Maka ini kita akan bahas di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.